Assalamualaikum. Di video kali ini Bapak akan melanjutkan menjawab pertanyaan tentang bidai yang kemarin. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila pemasangan bidai tidak benar dan apa yang disampaikan dari pemasangan bidai tersebut? Jadi, tujuan pemasangan bidai itu kan untuk imobilisasi agar bagian yang patah itu tidak semakin parah. Jadi, apabila pemasangannya itu tidak benar, akan terjadi kerusakan yang lebih parah lagi pada tulang yang patah itu, bagian yang patah itu. Itu dia. Ada tambahan? Enggak. Ada berhubungan juga dengan fiksasinya, sehingga kan yang tadi yang soal kemarin yang tentang Vaskularisasi. Kalau nggak pas di fiksasinya itu kan dia akan bergeser-geser. Kayak abang tadi jelaskan, masuk bagian tulang yang nggak tepat nanti. Jadi pada saat proses penyembuhan nanti bisa jadi tulangnya dia agak bengkok karena pas penanganan pertamanya udah nggak tepat. Oh iya. Oke, terima kasih tambahannya dari Kak Rahmi. Jadi itu dia, apabila pemasangannya tidak benar, maka penyembuhannya itu akan lambat. Habis itu tulang itu akan semakin parah. Ini kan terjadi fraktur nih, patah nih. Patah itu pasti terjadi kelainan ya. Ini kan lurus misalnya. Kalau patah bisa bengkok. Tulang yang patah ini kan bisa nyambung lagi kalau kita pasang bidai dengan benar tuh. Tapi kalau tidak benar nanti penyembuhannya bisa tidak baik ya. Bisa bengkok nanti tulangnya atau begitu. Intinya kalau pemasangannya tidak benar, penyembuhannya akan lama dan juga bisa tidak kembali normal. Pasien pun akan mengalami rasa sakit yang berat. Selanjutnya, apa manfaat bidai? Oke. Manfaat bidai itu untuk imobilisasi. Imobilisasi itu artinya untuk tidak menggerakkan. Mobilisasi kan pergerakan. Jadi manfaat bidai itu jika terjadi fraktur atau patah tulang, tulang itu agar tidak bergeser lagi, diimobilisasi. Jadi bidai itu kan dipasang dari bahan yang keras tuh, dipasang di sini seperti yang udah kita pelajari kemarin. Itu kan dibalut nih agar tidak bisa bergerak-gerak. Jadi saat diangkat atau dipindah-pindahkan tidak terjadi pergerakan di bagian yang patah itu. Jadi tidak semakin parah. Fungsinya itu agar luka tidak semakin parah, nyeri tidak semakin parah, dan penyembuhan lebih cepat, dan juga agar penanganannya lebih mudah saat sampai ke rumah sakit. Karena bidai itu kan pertolongan pertama. Berikutnya dari Haliza, apa yang terjadi apabila kita membalut terlalu kuat ataupun terlalu longgar? Jelaskan. Apa yang terjadi jika saat memasang bidai kita membalutnya terlalu kuat ya, mengikatnya terlalu kuat atau terlalu longgar. Kalau terlalu kuat kita ikatnya akan membuat aliran darah itu tidak baik ya ke ujung-ujung bagian ekstremitas. Biasa kan yang fraktur itu kan bagian ekstremitas atas misalnya lengan. Kalau kita balutnya lebih kuat, aliran darah ke ujung jari itu akan berkurang. Jadi akan terganggu aliran darahnya. Kalau terlalu longgar, ya pemasangannya salah juga kalau terlalu longgar. Tujuan bidai tadi kan untuk imobilisasi agar tidak bisa bergerak-gerak. Kalau terlalu longgar kan masih bisa digerak-gerakkan. Jadi nanti dikhawatirkan saat diangkat atau dipindahkan pasiennya tulangnya ini bergerak, jadi tambah patah atau tambah nyeri. Kalau terlalu ketat bisa mengganggu aliran darah. Kalau terlalu longgar, bidainya tidak efektif. Dah berikutnya. Jika di saat patah tulang kita tidak langsung membidainya, maka apa yang terjadi? Tidak kita bidai, kita pindah-pindahkan itu bisa berbahaya. Atau pasiennya bergerak-gerak, pasien yang patah tulang itu bergerak-gerak tidak dibidai itu bisa berbahaya, bisa patahnya semakin parah. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Tamlaul Hayati ya, apa tadi? Terbuat dari apakah bidai? Terbuat dari apa bidai? Bidai itu prinsipnya kan tujuan bidai itu agar tidak bisa bergerak-gerak bagian yang patah. Jadi bidai itu terbuat dari benda yang keras, yang lempeng seperti ini, keras, dan bisa dari kayu, bisa dari bambu, bisa dari apa. Intinya harus bisa mengimobilisasi bagian yang fraktur. Jadi terbuat dari kayu bisa, roll yang kayu bisa, dari bambu bisa, dari stainless bisa, dari apa aja bisa. Yang penting dia keras dan bisa membuat imobilisasi pada bagian yang patah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.